ada hubungan apa nih antara depresi sama penyakit jantung nih dok? Sebenarnya kalau kita melihat secara umum gitu ya, gangguan kecemasan, gangguan depresi gitu ya, itu bisa terjadi pada banyak kasus gitu ya, terutama kasus penyakit medis kronis, salah satunya jantung. Ya. Dia depresi atau stres, kemudian dia juga mengalami gangguan jantung ini dokter. Jadi dua-duanya harus diterapi gitu ya, setara gitu dokter ya? Iya, di dalam ilmu kedokteran jiwa ada yang namanya CLP, Consultation Liaison Psychiatry. Liaison itu artinya kalau di Indonesia itu berkelindan, itu artinya dia sesuatu yang berkaitan satu sama lain. Jadi nggak bisa ditangani satu persatu. Satu persatu. Kalau orang mengalami gangguan ke jantung, maka secara fisik diobatin, tapi secara mental juga harus ditekankan. Karena manusia itu kan terdiri dari fisik ya, dan dalam artian raganya dan juga jiwanya. Katanya ada yang namanya penyakit broken heart syndrome nih dokter. Ini beneran ada ya dokter ya? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara sama teman dokter jantung, gejala broken heart syndrome itu memang dikaitkan karena ada suatu stresor yang tiba-tiba terjadi. Misalnya stresornya terhadap kehilangan, kemudian juga sesuatu yang tiba-tiba gitu ya. Dan itu menyebabkan gejala-gejala terjadinya spasm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Hai, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan dalam episode kali ini saya punya special guest, itu Dr. Andri Psikosomatis, malah lebih terkenalnya gitu ya dokter ya? Ya, itu nama akun sih. Nama akun? Akunnya banyak kan mengenalnya dengan Andri Psikosomatis. Andri Psikosomatis ya. Tapi saya juga seorang dokter jiwa sebenarnya. Iya, jadi dokter Andri adalah seorang psikiater, dokter spesialis kesehatan jiwa, dan dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah dokter punya waktu luang nih untuk mampir ke acara podcast kita, tentunya untuk membahas tema-tema tentang kesehatan jiwa. Bersedia ya dokter ya? Tentu bersedia karena sudah di sini. Oke, terima kasih dokter. Jadi pada episode kali ini saya akan membahas masalah depresi dan penyakit jantung nih. Jadi dok, sebenarnya saya mau nanya nih, ada hubungan apa nih antara depresi sama penyakit jantung nih dok? Sebenarnya kalau kita melihat secara umum gitu ya, gangguan kecemasan, gangguan depresi gitu ya, itu bisa terjadi pada banyak kasus gitu ya, terutama kasus penyakit medis kronis, salah satunya jantung. Jadi bukan cuma jantung sebenarnya ya, bisa jantung, bisa diabetes mellitus ya, atau yang kita kenal penyakit kencing manis gitu ya, atau penyakit tiroid misalnya, dan autoimun yang sekarang lagi tren gitu. Jadi kalau kita melihat mengapa banyak terjadi pada kasus jantung, karena hampir semua kasus-kasus kronis memiliki chance atau kesempatan untuk mengalami gangguan kejiwaan. Jadi bukan cuman jantung saja, namun karena apa jantung jadi lebih fokus terkait dengan gangguan cemas terutama ya, dan depresi, karena ini adalah organ otonom terbesar yang kita punya ya. Jadi organ otonom ini kan ada jantung, lambung, paru gitu ya, dan jantung ini merupakan salah satu yang paling sering juga terjadi. Apalagi di Indonesia sekarang penyakit jantung kan merupakan salah satu penyakit penyumbang kematian terbesar. Ya, benar-benar. Jadi wajar kalau orang tuh mengalami kekhawatiran ketika dia mengalami sakit jantung, dan akhirnya bisa mengalami gejala-gejala depresi. Apalagi kalau kondisinya itu tidak terkendali ya keadaan. Jadi maksudnya ini depresi ini sebagai faktor risiko untuk mengalami gangguan jantung, atau orang-orang dengan penyakit jantung yang lebih rentan terkena depresi nih dokter? Bisa dua-duanya. Karena kalau kita lihat ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa depresi sendiri merupakan faktor independen untuk terjadinya masalah yang berkaitan dengan myocard infarct atau serangan jantung. Jadi kalau dulu orang bilang ada merokok, ada kegemukan, sindrom metabolik ya, misalnya kayak kolesterol tinggi, atau masalah-masalah genetik lainnya. Tapi sekarang juga kita mengetahui bahwa stres saja atau depresi saja itu bisa merupakan independent faktor untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah jantung. Di lain pihak tadi kita bicarakan bahwa itu bisa terkait dengan komorbid. Jadi orang yang mengalami gangguan masalah jantung gitu, penyakit medis jantung, itu lebih rentan mengalami gejala depresi daripada yang tidak sakit jantung pastinya. Jadi ini dok,
Ini agak-agak ini nih ya. Kan di film atau di TV ya sering Ya. lihat nih orang yang tiba-tiba kena depresi atau apa kena serangan jantung berarti bisa ya dok ya memang ya. Ya, memang tapi kalau kita berbicara itu secara klinis ya, maksudnya banyak dikaitkan dengan bagaimana kondisi gangguan ini terkait dengan faktor genetik juga. Jadi ada beberapa orang khawatir, misalnya perempuan ya, banyak pasien yang mengalami gangguan kecemasan, ya, panic attack, dia takut kan kalau sakit jantung, ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau usia muda, ya perempuan masih masa reproduksinya baik, mungkin untuk mengalami masalah Serangan jantung jantung itu sangat jarang, kecil ya dok ya. kecuali dia ada genetik. Nah, jadi faktor genetik ini juga jadi sangat penting. Namun kalau sekarang lifestyle-nya ini bisa terjadi pada laki-laki, misalnya kalau kegemukan, kemudian kondisi obesitas juga salah satu problem ya, dan itu semakin banyak sekarang. Kemudian juga kolesterol yang tinggi gitu ya, merokok juga ya, sedentary life ya, yang cukup banyak duduk, nggak banyak bergerak, ini juga menyebabkan risiko jantung lebih tinggi lagi. Dan orang depresi kita tahu bahwa banyak diantaranya itu kondisinya itu tidak bisa melakukan aktivitas secara baik gitu kan, jadi akhirnya mereka cukup sering menjadi problem gitu ya, menjadi pemicu terjadinya masalah-masalah jantung. Iya, kan orang dengan depresi kan ada gangguan fungsi ya dokter ya, baik aktivitas atau sosial ya dok ya. Jadi kalau untuk artinya nih orang dengan gangguan jantung apa nggak boleh dok punya stresor atau ada punya tekanan atau masalah gini dok? Sebenarnya kita semua bisa mengalami gangguan kan, depresi, stres itu sebenarnya adalah sesuatu yang biasa terjadi. Yang paling dominan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi itu, ya kan. Jadi kalau misalnya masalahnya di jantung, memang jelas nih ada masalah medis jantung, maka kita perlu memberi penekanan bagaimana nih pengobatan jantungnya udah benar belum, udah stabil belum. Kemudian juga jangan lupa faktor risiko stres, depresi juga perlu ditangani. Kalau dikira bahwa cuman yang penting jantungnya saja, tentunya tidak tepat. Ya, kita perlu memeriksa kondisi jantung sebagai kondisi fisik medis dan juga kejiwaannya, dalam artian depresi dan cemasnya yang seringkali menyebabkan masalah jantungnya sendiri jadi lebih berat. Jadi lebih berat ya dokter ya. Ya, itu yang paling sering kita tekankan juga kebaik ke teman-teman, ya misalnya para pemirsa, teman-teman semua dan juga dokter. Ya, karena dokter juga banyak yang nggak terlalu memahami nih masalah ini. Seringnya miss gitu dokter, nggak mikir ke mentalnya atau jiwanya gitu dok. Mungkin pada awal dianggap sebagai suatu proses penyesuaian biasa. Iya benar. Oh ya wajar lah, namanya juga sakit jantung, pasti dia stres gitu ya. Tapi dia nggak tahu atau dia nggak melihat bahwa ini bisa berlangsung panjang. Ketika dia berlangsung panjang dan lama, maka kondisinya jadi berbeda. Bukan lagi merupakan suatu stres akut, tetapi stres yang berkepanjangan. Jadi dok, misalnya di dok, seseorang ini udah mengalami kedua hal ini dok, dia depresi atau stres, kemudian dia juga mengalami gangguan jantung ini dokter. Jadi dua-duanya harus diterapi gitu ya, setara gitu dokter ya? Iya, di dalam ilmu kedokteran jiwa ada yang namanya CLP, Consultation Liaison Psychiatry. Liaison itu artinya kalau di Indonesia itu berkelindan, itu artinya dia sesuatu yang berkaitan satu sama lain. Jadi nggak bisa ditangani satu persatu. Kalau orang mengalami gangguan ke jantung, maka secara fisik diobatin, tapi secara mental juga harus ditekankan. Karena manusia itu kan terdiri dari fisik ya, dan dalam artian raganya dan juga jiwanya. Ini juga harus menjadi salah satu peran ya dalam proses pengobatan yang komprehensif, yang menyeluruh ya dok ya. Jadi dok, apa ya, lebih kepada ada nggak tips untuk pencegahan nih, sebenarnya bukan hanya untuk jantung ya dok ya, untuk orang-orang yang dengan penyakit kronis nih dok, untuk terhindar dari yang namanya depresi dan kecemasan nih dokter. Kalau menurut kita di dalam praktek sehari-hari, kita melihat pasien-pasien seperti ini memerlukan penanganan yang benar, yang baik untuk kasus medisnya, ya kan? Karena kalau kasus medisnya nggak ditangani dengan baik, itu akan berdampak ke kondisi fisik medis orang tersebut yang menyebabkan masalah pada kondisi kejiwaannya. Tapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan masalah kejiwaan juga. Tips gampangnya sih sebenarnya adalah menerapkan pola hidup yang baik, yang benar-benar baik. Olahraga, diet yang bagus, pilihan makanan yang baik, kemudian juga jangan lupa
yang berkaitan dengan misalnya kita sering lupa ya tidur yang bagus ya, bagaimana manajemen stres, mengenali sumber-sumber stres itu. Karena kadang-kadang kita nggak kenali, padahal itu terjadi setiap hari gitu. Karena udah jadi kebiasaan, jadi kita nggak merasa itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Tapi harus juga kita perhatikan agar tidak menyebabkan masalah yang berkaitan dengan fisik medisnya. Ini terkait tidur nih tadi dok, istirahat ya dok ya. Sebenarnya tidur yang berkualitas itu katanya kan tidak boleh terlalu capek, tapi juga tidak tidur berkepanjangan nih dokter. Ya. Sebenarnya yang dimaksud tidur berkualitas itu gimana ya dokter? Kalau kita ukurannya waktu mungkin sekitaran 7 sampai 8 jam ya yang dianggap. Namun ada beberapa literatur yang mengatakan minimal 5 jam untuk kesehatan fisik jantung. 6,5 jam sekitar sampai 9 jam untuk kesehatan jiwa. Jadi kalau bisa kita merasakan puas, rasanya tidur itu memberikan kepuasan kepada kita, kita patokannya tuh di atas 6,5 jam sampai 9 jam paling lama. Karena kelebihan tidurnya terlalu lama, lebih dari 9 jam juga nggak bagus. Itu bisa menyebabkan risiko jantung. Jadi kalau terlalu kurang juga menyebabkan risiko jantung, terlalu lama juga menyebabkan risiko jantung. Jadi perlu sesuai gitu. Yang kayak ini yang sedang-sedang aja ya, gitu. Dan jangan lupa irama sirkadiannya diperhatikan. Jadi tidurlah di jamnya. Iya. Jangan misalnya, saya kan tidur nggak masalah jam 3, tapi kan saya bangun jam 10. Jam 10 pagi. 7 jam kan dok. Ya, tapi tetap itu tidak sesuai irama sirkadian. Jadi lebih baik tidurlah mungkin sebelum jam 12 malam, kemudian bangun sekitar jam 6 ya. Atau mungkin kalau sholat subuh kita jam 4 ya, atau setengah 5 ya, jadi harus mulai bangun. Tapi tidurnya mungkin jam 9 atau jam 10. Cukup 6,5 jam sampai 7 jam karena begitu banyak kesibukan mungkin sekarang. Iya benar. Banyak waktu yang harus diperlukan ya boleh, nggak apa-apa. Nah udah mulai new normal, jadi orang nggak pada di rumah lagi nih dok. Jadi aktivitas sudah mulai udah mulai keluar lagi nih dokter. Ya, tapi sebenarnya memang kalau kita melihat ya dunia modern saat ini kelihatannya memang manusia itu semakin sibuk gitu ya, semakin memberikan waktu yang paling banyak buat dia itu susah untuk dia beristirahat kalau dia mau, karena dia merasa nggak bisa melakukan. You cannot catch up everything iya, gitu bener. kan, jadi dia berasa kayaknya kurang waktu. Terlalu banyak yang mau digawe. Iya benar. Ini yang menyebabkan mungkin masalah kadang-kadang terjadi kecapean, kelelahan gitu ya, yang membuat kondisinya kalau kronis akan mengalami gejala-gejala stres yang awalnya mungkin, tapi kemudian jadi cemas dan akhirnya bisa mengalami masalah yang lebih berat seperti depresi. Oke dokter, ini menarik nih dokter. Tapi nih untuk pertanyaan penutup untuk episode kali ini dok, baru semalam nih saya baca, katanya ada yang namanya penyakit broken heart syndrome nih dokter. Ini beneran ada ya dokter ya? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara sama teman dokter jantung, gejala broken heart syndrome itu memang dikaitkan karena ada suatu stresor yang tiba-tiba terjadi, misalnya stresornya terhadap kehilangan, kemudian juga sesuatu yang tiba-tiba gitu ya, dan itu menyebabkan gejala-gejala terjadinya spasm, ya di pembuluh darah juga di otot, ya. Ada beberapa dikaitkan kondisi fisik medisnya dulu diperbaiki. Jadi kalau kita melihat seperti ini, tetap kita harus perhatikan juga kondisi medis fisiknya, kemudian dilihat apakah dasar pemicunya. Karena walaupun kelihatannya ya, kayak misalnya contoh ya, banyak pasien mengalami aritmia. Ya, aritmia itu banyak terjadi pada pasien panik. Pada saat kondisi normal dia nggak ada masalah. Tapi pada saat cemasnya datang, maka dia bisa aritmia. Ya, makanya pemeriksaan kadang-kadang bingung dia. Saya sakit gangguan cemas atau sebenarnya saya sakit jantung. Nah, dokter jantungnya juga menjawab, ya Anda tetap ada masalah aritmianya, jadi Anda makan obat jantung gitu ya. Nah, si psikiaternya juga sebenarnya kalau kita bisa menjelaskan, memang ada beberapa orang dia mengalami gangguan kecemasan, panik, tapi dia berdampak ke aritmia. Ya, kalau yang broken heart syndrome kan memang lebih kayak nyeri juga, nyeri dada. Ya. Dan memang ada sesuatu secara medis fisiknya ada yang terganggu. Jadi kita tentu harus perbaiki kondisi medisnya, karena kita sebagai dokter juga kita harus perbaiki secara kondisi psikologisnya yang memicu terjadinya masalah fisik tadi. Jadi saling berkaitan. Iya dok, jadi kan tapi kalau saya simpulkan berarti yang namanya dokter bilang tadi stresor itu pasti ada gitu dokter. Jadi lebih kepada manajemen stres ya dok ya untuk itu menangani. Yang paling penting, karena
nggak semua orang itu bisa mampu mengatasi stres dengan baik, Hmm. walaupun dokter. Iya, benar dokter. Walaupun dokter. Ya, Iya, jadi belum tentu. Dokter itu kadang-kadang punya waktu tidur juga kurang. kurang. Ya, karena kebanyakan praktek, Iya. mungkin sibuk, sekolah juga. Ya, jadi pendidikan lanjutan itu seringkali membuat dokter sendiri olahraganya mungkin kurang. Iya, benar dokter. Ya, apakah kita olahraga 150 menit dalam 1 minggu? Rasanya mungkin nggak banyak dokter yang melakukan itu gitu. Enggak ya. dokter, iya benar. Jadi atau diet, apakah lingkar perut kita cukup Iya. baik untuk seorang yang misalnya seusia saya 44 tahun gitu misalnya. Apakah lingkar perut saya di bawah 85? Saya masih 83 lingkar perut. Jadi kalau kita melihat seperti itu, orang tuh perlu membantu dirinya sendiri juga untuk lebih baik. Ya, jadi jangan cuma pasrah. Ya saya stres, mau nggak benar lagi gitu ya. Harus ada motivasi selama kita kondisinya masih dalam keadaan yang baik. Kalau udah dalam kondisi gangguan kejiwaan, seperti depresi, tentunya memerlukan bantuan dokter. Memerlukan penanganan lain ya dok ya. Jadi betul. lebih bagus mencegah daripada mengobati ya dokter. Selalu akan begitu prinsip kesehatan. Dok, seru ya dok kayaknya nih ngobrol sama dokter karena lupa waktu. Tapi nih karena banyak sekali nih yang masih mau ditanyakan, karena seperti dokter katakan tadi, sebenarnya bukan hanya jantung nih yang berhubungan dengan stres dan depresi nih dok. Ya. Jadi untuk episode selanjutnya boleh ya dok kita bahas masalah lain nih dokter yang berhubungan dengan stres dan depresi nih dok ya. Tentu bisa, dokter. mau tanya apapun silakan. Iya. Jadi sekian untuk episode kali ini, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bakal undang kembali, mau ya dokter datang lagi dokter? Boleh, kalau kebetulan nanti ke Medan kembali. Iya. Saya akan bersedia mampir kembali ke sini. Sering-sering ke Medan dokter, karena kesini katanya kan banyak makanan enak, benar nggak dok? Setuju nggak? Katanya enak dan enak sekali. Hanya ada enak dan enak sekali. Iya, benar dokter. Jadi untuk yang lain pasti udah follow Instagram beliau, juga udah ada nonton YouTube, tapi boleh dokter dikenalkan sekali lagi nih dokter? Akun Instagram saya Andri Psikosomatik. Kemudian saya juga sekarang di TikTok. Oh, ada TikTok nih dok? Ada, Psikosomatik Andri. Dan tentunya di YouTube channel Andri Psikosomatik. Oke, jadi terima kasih dokter, karena dokter Andri nih banyak sekali sharing tips dan malah banyak pengetahuan-pengetahuan yang mungkin untuk orang awam nih masih terdengar tabu atau masih jarang didengarkan nih dokter ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, selain medsos nih dok, kalau misalnya ada yang mau jumpa langsung nih dengan dokter, praktiknya di mana ya dok? Saya prakteknya di Alam Sutra, di Rumah Sakit EMC Alam Sutra di Tangerang Selatan. Oke, jadi kalau ada nih yang punya waktu mau langsung konsultasi dengan dokter Andri, boleh banget datang ke tempat praktiknya dokter ya dok. Ya. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Moga-moga nanti kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.